kau tiada dua. Cryptocurrency, Pax Judaica, dan perang besar. Sekarang serangan balik telah diluncurkan. Dimulai beberapa tahun lalu ketika Rusia, China, India, Brazil, dan Afrika Selatan membentuk aliansi dalam BRICS. Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Saya memiliki $20 Afrika Selatan yang harus ditukar dengan dolar Zimbabwe. Saya pikir itu cukup untuk sebuah panggilan telepon lokal. Ya, mata uang digital cryptocurrency telah mulai dan akan segera mengambil alih sistem moneter global berbasis uang kertas US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tayangan tentang eskatologi, saya beri judul ya eskatologi, itu Dr. Maman Supriyatman yang menulis dan saya bersahabat dengan beliau. Nggak banyak orang kenal, tapi tulisannya menarik. Dan ini adalah episode yang akhir, episode ketiga. Judulnya Gunung Emas dan Petrodolar. Ya. Perspektif sistem keuangan dan moneter global tentang perang besar bagian 3. Diberi judul bukan perang acak. Kalimat pertamanya begini, adakah referensi dari Al-Quran tentang perang ini? Bila Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kota-kota dan negara-negara yang akan dihancurkan? Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu Al-Isra 58. Kalau Al-Isra 85 atau 84 ya, tentang bakat ya, sakila. Oke, kita lanjut. Jika Anda mendekati ayat itu sebagai pendekatan anak sekolahan, Anda akan mengatakan itu adalah akhir dunia. Karena setiap kota dan setiap negeri akan dihancurkan. Tetapi, jika Anda menggunakan metodologi seorang sarjana, Anda akan pergi kepada totalitas Al-Quran. Dan Anda akan tahu bahwa Allah tidak akan menghancurkan kota atau negeri yang tidak pantas untuk dihancurkan. Karena hal ini akan menjadi tidak adil dari sisinya Allah. Jadi kita harus memahami bahwa tidak ada kota dan negeri yang layak untuk dihancurkan akan lolos dalam perang yang akan datang ini. Ini tentang, kan kita lagi bicara tentang perang yang akan datang. Kemungkinan perang yang akan datang itu siapa pemainnya, kenapa, bagaimana. Yang dua bagian yang di episode sebelum ini kita sudah mengungkapkan tentang gunung emas di Sungai Efrat. Oke. Dengan demikian ini bukan perang acak. Ini adalah perang di mana Allah akan terlibat. Inilah kesimpulan penting yang dihasilkan dari kajian eskatologi Islam. Perang seperti yang digambarkan dalam ayat di atas tentu saja harus menjadi perang besar karena setiap kota yang layak untuk dihancurkan akan dihancurkan. Dan mereka yang tidak mengalami kehancuran akan menghadapi hukuman yang mengerikan. Kehancuran seperti ini hanya dapat terjadi ketika senjata pemusnah massal digunakan. Perang konvensional juga tidak akan membunuh 99 dari 100 bala tentara yang terlibat. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk memperebutkan gunung emas di bawah Sungai Efrat itu, yaitu diduga atau diterjemahkan, ditafsirkan minyak. Karena bahasanya dunia ini adalah bahasa dengan minyak. Bahkan emas pun digantikan kan di dalam tayangan yang sebelumnya, pertemuan antara Henry Kissinger dengan pihak Amerika itu Henry Kissinger dengan Saudi maksud saya, itu yang 1974 yang menyebabkan tidak ada lagi jaminan emas. Jadi untuk membeli minyak harus digunakan dengan dolar. Ketika Arab Saudi dan negara-negara teluk penghasil minyak lainnya telah dibanjiri petrodollars, lalu mereka masuk perangkap dalam tanda kutip ya di sini jihad palsu. Ya, jihad palsu ya, karena kalau jihad untuk minyak yang bukan jihad ya. Orang banyak takut nih, apalagi dalam keadaan Islamofobia, kalau sampai ada kata jihad keluar langsung diterjemahkannya sebagai
suatu sama setara dengan teroris ya. Mengerikan sekali ya, padahal bukan itu maksudnya. Ini saya ulang ya, ketika Saudi Arabia dan negara-negara Teluk penghasil minyak lainnya telah dibanjiri petrodolar, lalu mereka masuk perangkap jihad palsu yang terus dikobarkan di Suriah dan Libya. Ini maksudnya ya mereka sendiri yang membuat. Sebagai akibatnya NATO sekarang mengendalikan Libya. Dengan demikian, nubuah tentang Gunung Emas yang diperebutkan telah terpenuhi. Nabi SAW bersabda bahwa mereka akan berjuang untuk Gunung Emas itu. Maka Arab Saudi mengumpulkan 40 negara Sunni yang mereka katakan untuk melawan terorisme. Lalu mengangkat mantan kepala staf angkatan bersenjata Pakistan sebagai panglima tertinggi dari aliansi ini. Ketika Donald Trump berkunjung ke Saudi, mereka sedang membangun aliansi Muslim Sunni dengan NATO. Saya percaya karena sudah dinubuahkan bahwa rencana induk aliansi Sunni NATO ini adalah untuk mendaratkan pasukan mereka di utara Syria yang akan dipimpin oleh Saudi Arabia yang sekarang dikendalikan oleh seseorang yang sembrono. Ini yang kemudian akan membawa kepada kehancuran bangsa Arab. Runtuhnya bangsa Arab akan memuluskan jalan bagi Pax Judaica, dan inilah rencananya. Saya berharap saya salah dan saya berdoa saya salah. Namun tampaknya inilah yang Nabi SAW bicarakan ketika beliau bersabda tentang aliansi 80 bendera serta keruntuhan bangsa Arab setelah Malhamah. Dan jika hal ini terjadi, maka Anda ingat kuliah ini dan video kuliah lainnya yang ada di YouTube. Ini maksudnya dari Syekh Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam panggung sejarah dunia modern. Ada banyak sekali titik peristiwa yang bisa membuat Anda tersesat dan tidak bisa mengenali realitas di balik semua peristiwa itu. Itu sebabnya Anda harus mencoba untuk membaca seluruh Al-Quran. Ini bagian ini yang paling aku suka sebenarnya. Kita baca ya, ini aku suka sekali. Itu sebabnya Anda harus mencoba untuk membaca seluruh Al-Quran, halaman demi halaman dengan cara yang benar, yang merupakan kewajiban minimum sebagai Muslim. Mengapa membaca dan mempelajari Al-Quran begitu penting? Ketika membaca Al-Quran, Allah akan memberi Anda nur. Dengan nur itu, dengan cahaya itu, Anda dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Oh my God, saya suka sekali. Saya suka sekali bahasa ini. Sampai mau nangis. Dengan melihat nur, dengan mendapatkan nur itu, cahaya itu, Anda dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki mata, namun tidak dapat melihat realitas dunia yang sebenarnya. Karena itu ada himbauan, just close your eyes, then you will see. Jadi ketika kau menutup pandanganmu dari kepalsuan-kepalsuan yang ada, maka justru di situ secara zohir membatasi dan menutup, tapi justru menemukan kesejatian. Close your eyes, then you will see. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki mata namun tidak dapat melihat realitas dunia yang sebenarnya. Jangan lupa Dajjal ini juga ada penafsiran yang ada sekelompok, juga ada sebahagian juga para ilmuwan yang tidak mengatakan Dajjal itu, ada yang bilang sebagai sosok, ada yang bikin sebagai fenomena, ada yang bilang sebagai ideologi, gitu ya, banyak sekali kajiannya. Tapi di sini dikatakan Dajjal membawa api dan air, tapi airnya sebenarnya adalah api dan apinya adalah air. Realitas dunia yang sebenarnya akan berbeda dengan penampakannya. Jadi casing dengan isi beda. Jadi ini yang terakhir, ketika Anda membaca Al-Quran dan Allah menerima bacaan Anda, lalu diikuti dengan pekerjaan rumah Anda untuk mempelajari Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan cahaya yang digunakan untuk mengenali dan memahami realitas dunia di mana kita berada pada hari ini dengan menghubungkan titik-titik peristiwa penting yang tanpa cahaya itu akan tampak berserakan sehingga tidak bisa dikenali realitas sesungguhnya yang ada di baliknya. Artikel ini telah mencurahkan perhatian pada satu aspek
dari realitas dunia yang kita hadapi hari ini, kecuali Anda dapat menghubungkan titik-titiknya. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Hanya itu yang saya bisa sarankan. Titik-titiknya Anda sendiri yang menghubungkannya. Saya bukan siapa-siapa di sini. Dia katakan, saya tidak memiliki bola kristal di mana dapat melihat masa depan. Allah tidak mengirimkan masa depan kepada saya. Ini kalimat ini juga saya suka ya. Allah tidak mengirimkan berita masa depan. Artinya bukan peramal gitu ya. Saya hanya menggunakan kecerdasan yang diberikan Allah pada saya untuk menggunakan sedikit wawasan internal spiritual intuitif yang dengannya saya mencoba menghubungkan titik-titik peristiwa yang berserakan guna memahami apa yang terjadi di dunia. Dalam prosesnya saya dapat membuat kesalahan sebagaimana saya pernah membuat kesalahan di masa lalu. Pada tahun 2009 saya sampai pada kesimpulan Rusia adalah Magog Ya'juj dan dunia barat adalah Gog Ma'juj. Dan itu salah. Posisi yang benar Ya'juj Ma'juj adalah mereka yang telah membawa orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Tentu saja Uni Soviet adalah bagian darinya, tapi tidak dengan Rusia. Tapi saya senang ketika saya membuat kesalahan dan menyadari kesalahan itu, hal pertama yang harus dilakukan tentu saja memperbaiki dan mengoreksi diri sendiri. Dengan begitu, Anda telah memberi contoh pada mereka yang datang setelah Anda, sehingga mereka akan mengenali bahwa kita semua bisa membuat kesalahan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus menyerah. Tidak. Gitu. Pesan ini 3 episode dan berakhir. Ya, jadi Syekh Imran itu ditulis oleh Pak Dr. Maman Supriyatman. Ya, peristiwa membaca adalah peristiwa yang paling menyenangkan untuk siapapun. Membaca dengan kepala artinya kita membaca dengan hati kita, dengan pemahaman kita, tidak perlu marah, nggak usah menghujat. Ini hanyalah kegiatan membaca. Ini peristiwa biasa aja ya, tapi jangan pernah tidak membaca karena umat Islam kan diperintahkan iqra, membaca. Oke, itu dulu ya. Sampai ketemu lagi di membaca dengan kepala, atau kita menyebutnya juga artis kondang. Maksudnya artikel istimewa tentang kondisi anak bangsa sekarang. Assalamualaikum.